teman-teman, apa kabar semua hari ini ya? Semoga selalu sehat. Di video kali ini dengan Dokter Tifa, kita tahu Dokter Tifa itu ya sangat-sangat sensitif dengan Pak Jokowi. Ya salah satu penggugat ijazahnya Pak Jokowi yang mengatakan dan menudingkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Tapi sudah dibuktikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli. Nah sekarang bukan tentang ijazah lagi yang kita bahas, tapi tentang Dokter Tifa saat diwawancarai dengan bahasa Inggris. Nah, yang menyita perhatian adalah bahasa Inggrisnya tersebut. Di sini Dokter Tifa terkesan seperti tidak begitu lancar dalam menjawab bahasa Inggris ya, dalam menjawab pertanyaan bahasa Inggris tersebut. Kayaknya lebih ini ya, lebih lancar Jan Etes nggak sih saat berbicara bahasa Inggris ya? Ya, kita tahu Dokter Tifa juga ikut mengomentari ya bahasa Inggrisnya Pak Jokowi, terus bahasa Inggrisnya Mas Gibran. Tapi sekarang berbalik ke beliau ya, malah beliau diwawancarai bahasa Inggris dan jawabannya ya begitulah. Nanti kita akan simak videonya. Sayang sekali ya, Dokter Tifa kan cantik ya, terus pinter, gelarnya dokter gitu. Tapi kenapa ya beliau itu seperti penyakit hatinya itu nggak sembuh-sembuh gitu loh. Kayak makin meradang aja gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa, itu hak mereka untuk mengkritik, untuk mengatakan seperti ini, seperti itu ya. Dan balik lagi sih sebenarnya kalau kritikannya sudah terlalu ya juga nggak bagus sih ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita simak ya video dari Dokter Tifa saat diwawancarai dengan bahasa Inggris. Play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Etes Narendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is... Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, yeah. Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang. Tapi sebentar, di sini kan kayak apa ya, sesekali Dokter Tifa melihat ke arah handphone ya, kayak dia melihat dulu gitu. Apa yang dilihat ya nggak tahu sih. Undang. Dokter Tifa, apa bahasa Inggrisnya undang-undang? Hayo. Acts, the laws. Ya, Dokter Tifa. Jadi bahasa Inggrisnya undang-undang itu adalah law atau act. Tapi kalau undang-undang dasar itu bahasa Inggrisnya constitution. Constitution. Nice. Saya Pak Purnomo, saya mohon doanya mudah-mudahan Bu Sri ini mau saya ajak ke yayasan saya. Setelah dinyatakan sehat, setelah dinyatakan sembuh oleh dokter, siap merawat Dokter Tifa sampai benar-benar sehat. Saya akan memberikan hadiah paket umroh untuk beliau. Beliau ini 10 tahun yang lalu kerjanya sebagai pemandu karaoke. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas, ya, Mas Gibran, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Ya, kita sudah tahu kok. Nah kan, di sini Dokter Tifa itu mengkritik ini ya, Mas Gibran ya. Yes, I think it is time, yeah, for us. Sesekali dia tuh kayak ngelihat HP gitu. Ya apa yang dilihat nggak tahu sih ya. To test our undang-undang. Ya kan? Jadi kayak gimana ya, nggak lancar aja gitu, kurang lancar gitu loh. Padahal kan pintar ya. Because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws. Tes undang-undang. Tes undang-undang. Tipa. Aduh, hai Tipa, kenapa kau bisa lah kau dapat gelar doktor? Ya Allah, ini pantaslah pengacaramu tuh. Respon teman-teman netizen ya. Undang-undang itu bahasa Inggrisnya itu ACT.
Ya, tulisannya itu ACT. Nah, terus law. Law tuh kalau kepanjangan kalau law itu undang-undang, kalau lawyer itu kuasa hukum. Tuh kayak Waudin tuh. Waudin Tompel tuh, Mat Udin ya, Waudin mau kawin. Itu lawyer ya, yang lawyer yang sering masukkan penjara. Inilah orang yang sok paling pinter se-Indonesia ya. Last time she say Mr. Joko Widodo the English no good and Gibran also. Mr. Joko Widodo cannot speak English very well, but you English also not very well ya. Jadi satu jari Anda menunjuk ke orang lain, maka 4 jari akan menunjuk Anda ya. Seperti itu. Itulah hukum karma ya. Seperti itu. Iya, jadi kayak langsung instan gitu kena. Aduh, mengerikan ya guys. Because Nenek lampir, tidak usah kau paksakan. Sok-sokan mau pakai bahasa Inggris, bikin malu. Kau itu paling pintar itu bahasa hewan. Memalukan memaksakan dirimu bahasa Inggris. Dulu kau menghina Pak Jokowi bahasa Inggrisnya tuh. Sekarang mana buktinya? Katanya kau pintar. Gelarnya dokter. Jangan-jangan kau dokter gadungannya. Bahasa Inggrismu saja. Nggak tahu kau bicara apa. Bahasa hewan kayaknya yang kau pakai itu. Karena kau kan hewan yang suka teriak-teriak itu loh, suka menggonggong. Tiba-tiba Kayak terpotong-potong aja gitu Katanya ya. dokter, something iris, apa yang diiris itu? In the Laos, in the jahe, in the kunir, in the Laos untuk masak rendang. Dulu menghina-hina Pak Jokowi, katanya tak tahu bahasa Inggris. Tak tahu juga ini Profesor Doktor Tifa. In the Laos, in the Irish, apanya yang diiris-iris? Yaitu in the Laos, in the jahe, kunir, lengkuas, berambang bawang, in the Laos, masak rendang, enak, gurih. Belaka. Orang selalu menghina macam itu. I do not speak English. No, Tifa. In the Laos, Laos. Kita tahu bahwa Dr. Tifa itu pernah mengkritik bahasa Inggrisnya Pak Jokowi, tapi sekarang dia dihadapkan ya dengan wawancara berbahasa Inggris, dan kita dengar jawaban Dr. Tifa saat diwawancarai dengan bahasa Inggris itu kayak kurang lancar ya, sedikit terbata-bata begitu ya dalam menjawab pertanyaannya, dan ada beberapa yang diralat oleh netizen seperti itu. Bukan hanya Pak Jokowi yang dikritik, tapi Mas Gibran juga dikritik oleh Dr. Tifa. Kenapa ya? Mereka ini hobi sekali mengkritik ya, menuduh ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu, dan ternyata setelah diperiksa asli ya. Dan kalau sudah asli mereka mau apa ya? Apa mereka mengambil tindakan lain lagi untuk supaya tetap palsu aja gitu atau gimana ya? Oke, itu hak mereka sih, urusan mereka juga. Tadi di awal kita mendengar Jan Etes menggunakan bahasa Inggris. Oke, kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!